Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlan Maulana, NIM 19504244019, kelas C, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Marinda Walanda Maramis, kontribusi tokoh di bidang pendidikan, dan lainnya. Profil dan biografi Maria Walanda Maramis. Maria Josephine Catherine Maramis lahir di Kema, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 1 Desember 1872 dan meninggal di Maumbi, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 22 April 1924 pada umur 51 tahun. Atau yang lebih terkenal sebagai Maria Walanda Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Keluarga Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis merupakan putri bungsu dari pasangan Bernardus Maramis dan Sarah Roten Sulu. Maria memiliki dua orang kakak, seorang kakak perempuan bernama Ance Maramis dan seorang kakak laki-laki bernama Andreas Alexander Maramis. Maria menikah dengan Joseph Frederica Selung Walanda dan memiliki empat orang anak yang bernama Anna Paulona Matuli Walanda, Paul Alexander, Wilhelmina Frederica, dan Albertine Pauline. Kalimat mutiara tokoh Maria Walanda Maramis. Yang pertama, pertahankan bangsamu. Yang kedua, perempuan adalah tiang keluarga, di mana di pundak perempuan inilah tergantung masa depan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Yang ketiga, jangan sekali-sekali berhenti di tengah jalan, tetapi dengan gagah berani melanjutkan perjuanganmu. Kontribusi tokoh di bidang pendidikan. Yang pertama, mendirikan PIKAT. PIKAT atau nama panjangnya Percintaan Ibu kepada Anak Turunnya itu didirikan pada 8 Juli 1917. PIKAT ini Maria Walanda Maramis mengajak wanita-wanita dari daerah lain untuk berusaha meraih pendidikan yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, mendirikan sekolah keterampilan perempuan. Dengan dibukanya cabang PIKAT di beberapa kota, organisasi itu pun semakin berkembang pesat. Maria Walanda Maramis memiliki ide mendirikan sekolah keterampilan untuk perempuan. Setelah dibahas dengan anggota cabang-cabang PIKAT lainnya, Maria Walandis akhirnya mendirikan dan meresmikan Huishot School pada tanggal 2 Juli 1918. Sekolah ini didirikan untuk memfasilitasi anak-anak perempuan yang baru saja lulus sekolah dasar dan ingin melanjutkan studinya. Di Huishot School, mereka diajari berbagai macam hal terkait rumah tangga seperti memasak, membuat kue, menjahit, membuat pakaian, merapikan rumah dan pekarangan, mengurus bayi, juga memberi pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, mendirikan asrama untuk pelajar. Pada rapat pengurus dan anggota PIKAT, Maria mengusulkan adanya suatu rumah tinggal bagi para gadis yang akan belajar di sekolah PIKAT. Kelas sekolah PIKAT untuk para gadis belajar rumah tangga ini disebut dengan Hoisot School. Rumah tinggal para gadis ini kemudian dikenal dengan Wisma Maria, House of Maria atau Asrama PIKAT Maria. Kontribusi tokoh di bidang politik. Yang pertama, memperjuangkan hak pilih Badan Perwakilan Rakyat yang bernama Minahasa Rat bagi kaum perempuan. Pada tahun 1919, ketika ia menyadari kalau anggota Badan Perwakilan Rakyat bernama Minahasa Rat hanya dapat dipilih oleh laki-laki saja, Maria Walanda Maramis merasakan ketidakadilan dalam hak memilih Dewan Perwakilan Rakyat. Ia kemudian berusaha memperjuangkan hal tersebut. Pada tahun 1921, usahanya untuk memperjuangkan hak memilih wakil rakyat untuk perempuan di Minahasa pun membuahkan hasil.
Pemerintah pusat di Batavia pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan hak pada wanita memilih anggota Minahasa Tak hanya itu, para wanita pun kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi badan perwakilan rakyat lainnya seperti lokal rat dan Gemenserat. Perjuangan untuk kaum perempuan oleh Maria Walanda Maramis. Upaya Maria dalam memperjuangkan hak wanita dimulai ketika ia pindah ke Manado mengikuti suaminya. Selama di Manado, ia sering membaca surat kabar Cahaya Siang dan mendapat kalau koran tersebut memiliki sebuah kolom opini. Mengetahui hal tersebut, Maria mulai mengirimkan artikel-artikel opini ke Cahaya Siang. Dalam setiap artikel, ia menuliskan tentang pentingnya peran seorang ibu di dalam keluarga. Tak hanya untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggota keluarganya, tapi juga sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Ia juga selalu menekankan pentingnya bagi para wanita muda untuk memiliki bekal cukup sebagai seorang pengasuh keluarga. Penghargaan sebagai pahlawan nasional. Pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia muncul dengan keluarnya surat keputusan Presiden RI nomor 12 garis miring K garis miring 1969 pada tanggal 20 Mei 1969. Surat yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto tersebut berisi tentang penganugerahan gelar pahlawan pergerakan nasional untuk Maria Walanda Maramis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.